Lydia Danira siapa? Lydia dan Wira. Namanya tuh ada di mana-mana loh, Mas. Kurang tahu saya. Mas transfer udah berkali-kali atas nama itu. Kurang tahu, Bang. Nggak tahu, sampai Mas beliin apartemen 5M loh, Mas. Berapa saya, Mas? It's my dream, not her. Hai teman-teman yang asoy dan game. Aduh, nyangkut. Elah. Hai Kodrat. Halo, Boy. Teman-teman Keliner apa kabar? Balik lagi sama Boy, Kodrat dan Beboy. Sekarang kita mau cari tempat nongkrong lagi. Sebenarnya udah nyampe. Kita mau cari tempat nongkrong lagi. Sekarang kita lagi di daerah Tajur Bogor. Nama daerahnya Kuntum. Bener ya? Kuntum ya? Jadi Kuntum itu sebenarnya ada Kuntum Farm. Yang itu yang kayak binatang-binatang, ada kelinci, ada embe, ada kuda poni gitu-gitu. Tapi di sini sekarang jadi kayak tempat one stop entertainment, ada tempat wisatanya, ada tempat rekreasi, ada tempat makan, dan sekarang ini ada tempat ngopinya. Yang sebenarnya tempat kopi ini udah banyak di mana-mana, tapi di sini suasananya adem. Kita sekarang jam 1 siang loh. Ada tamu ya, Boy? Apa? Bintang tamu. Ya itu nanti dulu. Dan sekarang kita di jam 1 siang tapi ngerasa kayak di sore hari. Karena ada banyak pohon-pohon. Ini namanya kopi. Di bawah pohon, Boy. Iya, namanya kopi Nako Kuntum. Nah, rame juga sih siang-siang ini. Sekarang kita mau santai-santai, mau ngopi, mau ngemil. Tapi kita sambil mau ngobrol sama seseorang yang sangat penting banget di dunia perfilman Indonesia. Siapakah dia? Tunggu aja. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan juga tekan tombol loncengnya. Oke? Ikutin video ini sampai beres ya. Let's go! Kita mau pesan kopi dulu. Ini kopi apa, Mas? Satu Nako ya. Nako strong. Nako strong. Kopi sama. Ini yang strong ya. Mas, Kenapa? Lydia Danira siapa? Lydia dan Wira. Namanya tuh ada di mana-mana loh, Mas. Kurang tahu saya. Mas transfer udah berkali-kali atas nama itu. Kurang tahu, Bang. Nggak tahu, sampai Mas beliin apartemen 5M loh, Mas. Berapa saya, Mas? It's my dream, not her. Nggak tahu. Nggak tahu. Gimana nih? Nggak tahu. Berarti kurang, Mas. Kurang. Makasih, Mas ya. Saya lagi latihan acting, Mas. Oh, latihan acting. Oh, bebas ya. Oh, bebas ya. Nah, jadi Mas kalau yang belum tahu, itu cuplikan film series dari Layangan Putus. Kalian tuh. Bisa ditonton di WTV. Tos dulu dong kita. Oke. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Nah, teman-teman. Nih, sekarang gue lagi barengan Keliner ini mau makan sambil ngobrol bareng sama the one and only sutradara dari series yang lagi gila-gilaan di dunia perfilman series Indonesia. Sutradara dari Layangan Putus, Om Benny Setiawan. Halo Om, apa kabar? Kumaha ada Mang? Dah. Alhamdulillah ya, baik. alhamdulillah. Nih, teman-teman. Siapa yang sekarang belum nonton Layangan Putus? Udah episode berapa sih, Om? Episode ke-7. Dari total 10. Oh, total 10 episode. Tapi 10 episode itu bikin orang naik turun tuh, up and down emosinya. Om, bener gak sih, Om? Iya. Nah, pengen tahu sih, Om, ide cerita awalnya si Layangan Putus ini dari siapa, atau mungkin ada pengalaman siapa atau gimana sih, Om?
Layangan Putus itu kan diangkat dari cerita yang novel ya, curhatan hati seorang istri. Itu yang Jadi viral di sebenarnya kisah Facebook, nyata ya sebenarnya. Ya, di Facebook itu tahun 2018 lah. Itu rame sekali sampai trending dan pelakunya nyata sebetulnya. Tapi film ini sendiri sebenarnya terinspirasi aja dari Layangan Putus. Ceritanya nggak sama dengan kisah nyata yang ditulis oleh Si yang narasumbernya itu ya? penulis yang pakai nama Momi ISF. Berbeda sekali sih, berbeda. Cuman kita terinspirasi aja, ngambil garis besarnya dan ada icon-icon yang memang ditampilkan di film ini seperti Kapadokia itu yang sekarang kan lagi viral banget ya. Iya di TikTok ya Om ya. Waduh. Kenapa Kapadokia? It's my dream, not her. Itu tuh penting tuh. It's Iya. my dreamnya itu loh. Ya itu juga memang adegan itu kan yang ditunggu ya dari episode 1 sampai 6. Ngomong-ngomong makan lu. Iya dong. sampai makannya teman-teman. Kita Jangan kan lupa. kayak liner. Iya. Kita cobain dulu makanannya ya. Iya nih makanan Ini di mana sama sih kopi nih? kopi Di Nako. daerah mana ini? Daerah Tajur, namanya Kuntum. Kuntum. Nako Kuntum. Nako, Jadi kita pesan ya. kopi. Kopinya sih enak nih. Om Benny aku pesenin tadi ini kopi Nako Oke, biasa. iya. Kalau ini yang pakai madu. Iya. Tuh lihat bawahnya juga beda tuh. Ini apa ini? Tahu. Tahu cabai garam. Oke. Kita cobain ya. Lihat, doan ada. Hmm. Katanya sih, tapi porsinya nggak terlalu banyak kan. Ya buat sendiri ini. Tapi enak. Lumayan. Lumayan enak. Enak. Mecinnya kerasa, Om? Terasa, ya. Ininya nih. Lumayan enak. Oh ini si Stagor. Standar Oh, ini lah. sosis ya. Heeh. Oke. Stagor sama kentang. Hmm. Belum ngobrol-ngobrol lagi Om. Ya. Ini oke lah. Buat kalian yang mau nongkrong-nongkrong ini bisa salah satu menu yang bisa kalian pesan buat cemilan-cemilan. Ya, buat ngobrol sore. Buat ngobrol sore. ya. Bener banget. Nah lanjut lagi Om. Si Layangan Putus ini. Nah sekarang kan lagi viral banget. Nyangka nggak sih Om? Enggak juga sih. Ini berarti Maksudnya? jatuhnya project pandemi ya Om? Iya, pandemi. Waktu Project syuting tuh kita pakai masker terus dan sebelum ada gelombang kedua loh itu. Oh, baru Kebetulan sebelum pas PPKM ya? begitu kita selesai terjadilah gelombang kedua tuh yang Untung aja ya. banyak Sempet korban, beres ya. banyak sekali yang Meninggal ya Om ya? tertular, ya, yang meninggal juga. Nah, kalau menyangka sih enggak ya, tapi udah memprediksi sih, karena ketika Om terima skenarionya tentang perselingkuhan awalnya nggak begitu tertarik. Wah ini terlalu klise, udah banyak kan diangkat di layar lebar kan mengenai perselingkuhan apa segala macam. Nah cuman saya lihat skenarionya bagus gitu. Kita bikin yang memang nggak terlalu ya istilahnya lebay lah gitu kan, seorang istri yang, dan konsepnya pun tetap dipertahankan seperti layar lebar gitu kan. Jadi kita Gambarnya, pemainnya juga yang memang pemain layar Kompeten, lebar yang ya seperti Reza Rahardian, siapa sih yang nggak tahu ya. tahu Dan kemampuan actingnya, acting bener-bener. dia kan. Kebetulan kan udah 3 kali juga main Bareng ya? sama Om ya kan. Dari 3 Hati, 2 Dunia, 1 Cinta, dia dapat Piala Citra pemeran utama. Terus terakhir Dwi Portiare sama Raihanun. Nah ini Layangan Putus. Kalau Putri Marino itu Ini baru pertama kali Om ya? Baru. Tapi Ternyata saya ya. angkat jempol 2. Keren. Pemainnya sangat betul-betul natural ya, dan dia menjiwai sekali. Dia udah kalau datang ke set itu udah berubah jadi karakter Kinan. Oh. Nah, Beboy kalau mau jadi aktor harus memperhatikan tuh apa namanya adegan-adegan di Layangan Putus, gimana mereka tuh yang viral tuh yang It's My Dream, Kapadokia. Nah, itu Ini keren banget. banget sih Om, bener banget ya. Kalau misalnya emang di set kita udah harus jadi karakter tersebut ya Om. Betul, harus jadi bukan diri kita, tapi karakter yang memainkan. Kan Reza itu kan banyak memainkan. Dia ketika jadi Habibie, dia berubah jadi Habibie. Jadi Benyamin Stupid My dulu. Boss, Iya, jadi My Boss juga. berubah. Nah, di Layangan Putus ini tantangan Reza untuk akhirnya dia menerima dibenci sama ibu-ibu se-Indonesia. Padahal yang selama ini karakternya dia selalu dipuja-puja ya, bener ya. Selalu jadi yang
ya suami yang baik. Iya, dicintai laki-laki lah, dicintai, dicintai ibu-ibu. Bener. Tapi Om, syutingnya itu makan waktu berapa lama Om? Syutingnya 49 hari, 10 episode. Jadi Nggak nyampe 2 bulan ya? nggak nyampe 2 bulan. Tapi itu pun terkendala karena pandemi ya. Kita pandemi itu nggak bisa syuting terlalu malam. Jadi jam 10 tuh udah break, 10 malam. Jadi udah kita syuting sehat lah. Syuting sehat itu Syuting namanya. sehat. Bener. Tapi kenapa bisa milih Putri Marino tuh Om? Balik lagi ke Putri Marino. Ya sebelumnya ada beberapa yang Pasti ada beberapa. ada Dan Reza kandidat. pun pasti ada kandidat selain Reza. Kalau Reza nggak, karena Udah otomatis langsung ya? Reza, kebayang. ya udah kebayang harus Reza yang mainin. Kalau nggak, Toko Aris ini agak sulit juga kan. Nah, saya melihatnya bahwa sama Pak Manoj ya, produser, wah ini harus aktor yang luar biasa. Dan ternyata magnet, Reza tuh magnet kan. Jadi ketika dia main. terlibat di proyek itu banyak sekali yang pengen ikut main. Jadi ada beberapa kandidat, tapi yang terpilih waktu itu Putri Marino. Itu Karena casting dulu Om? ya audisi dulu. Audisi dulu. Selalu tetap audisi. Jadi audisi itu bukan berarti kita nggak percaya kemampuan dia, tapi dia masuk ke karakter itu. Cocok apa enggaknya ya? gitu. Jadi kalau di Hollywood pun begitu kan. Acting mas semua juga maksudnya Iya. pinter ya, makanya artis gede ya, besar Sekelas gitu. Tom Hanks pun dia waktu itu dia audisi. Padahal actingnya mah bagus banget Oh gitu iya, kan ya. Forrest Tapi cocok Gump apa kan, enggak dia kan. ketika itu datang udah kelihatan seperti orang yang idiot gitu kan. Nah itu hanya produser, director kan pengen tahu penafsiran dia terhadap tokoh Si itu aktornya. gitu. Sama. Nah akhirnya kepilih si Putri Marino dari beberapa orang, dia paling cocok ya Om? Sebetulnya Setelah yang lebih casting. tepat lagi ya mungkin ya ada beberapa yang juga cocok, tapi dia yang lebih paling tepat buat meranin itu. Dan ternyata pilihan kita benar. Dia memainkannya dengan sangat bagus sehingga seluruh penonton seluruh Indonesia terhipnotis dengan acting dia, ya kan? Dengan kinannya itu. Ikut merasakan sakit hatinya, emosinya juga nggak berlebihan secara dia Iya natural banget ya, Om, ya. natural banget. Bener, jadinya dingin tapi ya udah dia punya bukti tapi dingin tetap Iya, dingin itu bagus banget sih. Nah, ngomong-ngomong soal terhipnotis nih Om nih. Ini gara-gara film ini nih Om ya. Para suami jadi korban, bukan korban sih jatuhnya. Jadi ini si para istri ini termasuk lu kali ya, Det ya? Jadi suami tuh pada kadang-kadang kemarin tadi Om sempat cerita tuh ada juga yang katanya beli galon aja dicurigain. Iya. Bener Om itu? Ya banyak dari mana Om? Banyak surat-surat terbuka kepada Reza Rahardian, kepada film Layangan Putus. Suami-suami itu tertindas. Sekarang merasa tidak aman karena handphonenya diperiksa. Oh, ya ampun. Rekeningnya diperiksa juga. Mau beli galon aja katanya ikut istrinya. Mau cuci mobil juga ikut. Mutasi rekening Dat, hati-hati Dat. Jangan sampai salah ya. Pokoknya setiap mutasi harus ada notes-nya. Beli apa? Biar kalau dicek lu ketahuan tuh apa aja tuh. Bahasa Indonesianya kepake lagi, Boy. Apa tuh? Belajar mengarang. Nah, ya bener sih, tapi Om banyak banget soalnya yang salah satunya teman saya juga dan istri saya juga pas nonton, ini mah gitu langsung, ini mah Kena dampak juga ya. langsung, ini mah katanya. Tapi ngomong-ngomong selain dua orang penting itu, Reza Rahardian dan Putri Marino, ada satu lagi yang emang jadi tokoh utama kan, si orang ketiga ini. Iya. Kenapa bisa pilih Anya. dia Anya Geraldine Om? Iya, karena Anya tuh emang lagi gila memang banget sih. Hype-nya ya sekarang kan. Hype-nya itu kan memang ya kita waktu itu ada beberapa sih kandidat ya. Cuman kan director juga selalu berkonsultasi atau diskusi dengan produser dari MD juga dengan WTV. Jadi ada beberapa kepentingan sih ya ketika kita bukan hanya di segi acting tapi
kepentingan yang tanda kutip ya kita pakai Anya ya. Nggak menutup mata ya mungkin dari followersnya juga. Iya. Terus Dan Anya image-nya lagi, dia yang image-nya emang dia seksi, ya. cantik gitu-gitu. Ya. Ada berapa juga sih yang tapi ya memang Anya udah paling pas ya. Pas lah, udah pas karena memang udah kita syuting kan. Iya udah ketahuan dan emang cocok banget sih. Dan ternyata aktingnya Anya pun bisa menyamai. Ya, nah itu kan Beboy kan pengen belajar akting. Nah, jadi di situ saya lihat Anya merasa ada tantangan ketika dia bermain dengan aktor seperti Reza Ardian kan. Jadi dia betul-betul serius belajar dialognya, terus mempelajari apa ya, dia tanya juga, diskusi tadi gimana, kurang nggak, apa yang kurang apa. Nah dia belajar selama syuting, terjadi banyak sekali kemajuan gitu. Jadi emang proses juga mempengaruhi ya. Itu proses workshopnya untuk mendalami karakter masing-masing lumayan lama nggak sih Om? Ya lumayan. Sebelum syuting? Kita ada reading ya, namanya reading itu bareng-bareng baca semua dialognya masing-masing dari awal sampai akhir tuh. Enggak, kita per season, ya kita pilih per episode gitu misalnya. per episode mana-mana dialog yang penting, hanya yang lebih kepada memperlihatkan karakternya gitu kan. Terus diskusi mengenai karakter, kayak saya diskusi sama Putri Marino kan. Gimana tokoh Kinan? Nah, dia punya persepsi tentang Kinan, punya pendapat siapa Kinan itu, seperti apa. Nah, saya coba perbaiki, saya coba masuki beberapa, kayaknya Kinan harus begini. Oh, dikombin sama pemikiran Om yang sebenarnya idenya. Itu diskusi. Gitu juga dengan Aris ya kan. Kalau kita saling tukar pikiran, diskusi sehingga akhirnya terbentuklah tokoh-tokoh itu. Tapi bener sih nggak nyangka sih, maksudnya sekarang udah berapa Om yang nonton ya Om ya? Waduh, nggak tahu ya karena YouTube-nya aja dari WTV itu udah episode 1A-nya aja udah 12 juta. Belum yang di WTV ya, yang WTV udah jelas lah. Iya, belum download aplikasinya. Banyak sekali kan yang belum terlalu kenal WTV tiba-tiba jadi tahu berlangganan hanya karena ada film itu. Layangan putus. Ya alhamdulillah sih. Alhamdulillah Om ya. Itu namanya proyek pandemi pembawa rezeki itu Om ya. Amin. Nah, kebayang nggak Om nanti bakal ada season 2-nya nggak sih? Belum kebayang ya. Tapi ya kalau lihat animonya, animo kayak seperti ini ya pasti ada sih dari pihak WTV atau MD ya mungkin. Tapi ya kita kan nggak mau buru-buru juga. Ya bener Om, namanya series jangan sampai momennya malah jadi turun ya. Kesuksesan yang season 1 ini nanti malah kita buatnya nggak bagus ya. Bener. Jadi tunggu dulu aja biar penasaran. Kalau misalnya ibarat mah jangan aji mumpung tinggi Om ya. Karena lagi bagus disikat lagi gitu. Jadi hati-hati ya. Banget. Nah, jadi buat kalian yang penasaran nih baru sampai episode 7 nih. Sampai episode 10 kalian lihat ujungnya gimana. Penasaran nggak? Nah, itu pasti bakal ketahuan kan Om ya. Udah akhirnya. Tadi katanya mau nanya itu yang adegan yang viral itu ya. Oh iya bener Om. Nah, adegan viral yang ini Om. Yang It's my dream. Nah. Terus kopi apa namanya? Kopi lagi jadi kopi. Gue makan minum kopi jadi kopi. Daerah yang di Turki. Kapadokya. Itu di Turki itu kan Kapadokya itu. Ini loh. Satu tempat yang balon udara loh, yang banyak balon udara itu. Nah, yang itu mimpinya Kinan. Jadi di awal episode 1 itu ada adegan yang dimana si Aris itu nanya, saya ingin kasih hadiah buat kamu. Apa yang kamu inginkan? Terus si Kinan bilang Kapadokya. Dia pengen kesana karena waktu kecil dia kesana tapi nggak berani naik balon gitu. Nah dia sekarang pengen naik balon. Nah ternyata mimpi itu belum kesampaian. Justru si pelakornya itu yang dibawa jalan-jalan ke sana. Jalan-jalan sana. Jadi makanya adalah kalimat itu. Gua aja merasakan. Ya. Jadi tapi It's My Dream itu beneran jadi bukan hanya si perempuan itu bukan hanya merebut suaminya tapi mimpinya dia pun direbut gitu kan. Luar biasa. Nah, itu adegan itu kan itu kenapa bisa jadi viral sih Om? Klimaks itu panjang dialognya. Dialognya panjang sekitar 4 menit lah, 5 menit gitu. Berdua tuh ya kan. Dan itu cekcokan itu kan.
Kalau nggak salah ditunggu-tunggu. dekat-dekat jendela ya Om ya. Jadinya. Ditunggu-tunggu dari episode 1 sampai episode 5 kan belum, kayaknya sabar kita menyelidiki, dia pura-pura nggak tahu. Nah, akhirnya tapi diam-diam dia menyelidiki, penonton tuh udah geram, kapan sih ketahuannya, Nah, di episode 6 itu ternyata langsung yang ditunggu-tunggu semua. Nah, itu Dapet memang ya. disiapkan mateng. Jadi kita diskusi sama pemain harus hafal dialog pastinya kan, karena saya bilang sih ini konsepnya nggak ada cut. Jadi Jadi one take harus tuh. one shoot. One shot itu. One shoot. Kita pakai 2 kamera, satu ke arah Reza, Satu ke arah ke Aris Putri, ya, satu lagi ke arah Kinan. Jadi mereka dialog sepanjang itu, terus kita ikutin pakai kamera. Nah, jadinya seperti itu. Dan itu emosinya kan terus ngalir. Itu dia Om. Dan kita briefing bener-bener, kameramen jangan boleh salah, nggak boleh salah kan? Biar dapat emosinya Om ya. Iya, kalau salah nanti take Ngedrop. 2 ngedrop. Bener. Yang pegang sound tuh sampai gemeteran dia. Jangan salah, jangan sampai Goyang. bocor, jangan Jangan bocor bocor, kan. Wah, edan sih. Wah, itu luar biasa itu. Dan setelah adegan itu semua tepuk tangan. Om itu Keren. roller coaster Om Ya, itu nontonnya, golden Om. scene ya. Iya, golden scene ya, golden itu scene. namanya. Kalau Itu dalam film. istilah film tuh golden scene. Itu dibikin Ya, semua orang di situ emosi klimaksnya kan klimaks. puas. Dan itu akhirnya beneran jadi karena golden scene Tapi, dan ya, betul. itu jadi akhirnya orang inget terus tuh Ingat ya. terus. It's my Dan akhirnya dream. diparodikan. Banyak loh artis-artis yang Ikut ya? Iya, ikut. Di Nanti TikTok. bisa dilihat tuh ada. Iya di TikTok ada ya Om ya. Ada banyak. Search ininya keywordnya apa tuh Om kalau hashtagnya? It's my Iya. dream atau layangan putus. Layangan putus atau Di YouTube juga ada kan yang YouTube parodi-parodinya. ada, parodi-parodinya udah. Salah satunya si Denny Cagur juga ada Om ya. Ya. Denny Cagur terus si Ivan Gunawan, Fadil Jaidi tuh. Inul. Tadi baru nonton nih Fadil Jaidi tetep yang ngejailin bapaknya. Nanti kasih aja lihat. Iya nanti ada nih pop up di sini ya pop up sini ya. Kenapa Kapadokia? Apa Kapadokia apa? Aku belum selesai. It's my dream, Pak. Udah episode 7 berarti sisa 3 episode ya Om ya. Iya, iya. Ya episode berarti episode 8, 9, 10 harusnya lebih Ya, bikin orang emosinya naik turun ya Om. ya terakhir kan episode 7 juga orang penasaran Iya, karena penasaran. antara si pelakor dan suaminya itu dipertemukan dengan apa kecerdikan Kinan kan. Kinan ya, Dia nyadap chatnya itu akhirnya ketemu dan endingnya kan cliffhanger ya, istilahnya cliffhangernya di ending episode itu. Selamat malam, ya kan? Mereka kaget, loh kok Ada. janjiannya Aris kan sama Kinan, tapi Lydia pun datang. diundang gitu. Kinan datang belakangan, jadi kepergok. Nah, episode 8 ya, mau tahu? Mau dong? Nonton aja nanti. Tuh. 8, 9, 10 tungguin aja pokoknya buat yang penasaran itu harus nonton sampai Pastinya beres. akan lebih Iya. membuat emosi penonton semakin menjadi-jadi lah. Nah, itu dia tuh pokoknya. Harus ditonton terus, jangan lupa. Pokoknya yang belum download WeTV, download tuh. Di YouTube juga nanti bakal ada Om ya. Ya, tapi agak lama. Agak lama pasti kan kan. orang pengennya justru Nonton langsung ya. pengen malah bahkan nggak sabaran tuh Iya. nunggu seminggu lagi. Mereka apa sih pengen cepet. Iya, bener-bener. Kenapa nggak langsung aja? Langsung aja ya, bikin 10 jam. penasaran lah. Tapi itu Dan jatuh totalnya. fenomenanya lucu loh, banyak yang bukan hanya ibu-ibu aja bawa bapak nonton. Ih, makanya saya Di juga mana-mana, awalnya gara-gara nobar lagi. istri Kemarin saya waktu nonton. bola itu pada nonton. pada banyak karena udah nggak ada harapan kan. Ya udah nontonnya itu jadinya. Nonton. Saya juga nonton gara-gara istri. Kok jadi penasaran orang ya gitu. Jadi penasaran gini-gini. Ya udah Om, sukses ya Om ya. Oke, thank you. Semoga lancar terus nanti. Iya. Rencana ada mau project apa lagi Om? Di sini? Ada satu project Series lagi atau film lagi? kayaknya film dulu deh. Wih. Tadi saya udah mencoba acting. Gimana tuh? Wah, jadi Bisa nggak Om? mau ketemu ini ujung-ujungnya ke situ ya. Iya. Siapa tahu gitu kayak Liner bisa masuk gitu dikit. Ih, ada cameo. Gimana? Boleh. Nanti belajar dulu Belajar ya. dulu Om ya. Iya Om, itu susah Karena sih Om. jangan dikira bahwa Acting itu gampang ya? acting itu gampang. Semua ada proses belajar bagi siapa yang nanti juga merasa bahwa saya ingin jadi pemain, ya kan? Seperti Reza Hardian dulu juga dia prosesnya berat. Maksudnya ada proses kreatif yang harus dia lewati dari masa ke masa kan, nggak instan begitu aja jadi seorang Aktor. Reza Hardian. Gitu. Itu sih. Pelan-pelan. Lu Dat. Lu kalau mau. Mau gua. Ya, belajar dulu. Bokap belajar langsung.
Ya udah kalau kayak gitu. Oke. Terima kasih Om sekali waktunya ya. Sama-sama. Teman-teman Kailiner, terima kasih ya mau ikutin video ini dari awal sampai beres karena kita mau ngobrol-ngobrol karena filmnya bagus banget dan lagi happening banget. Berarti sekarang saatnya kita mau lanjutin makan di Kopi Nako sambil kalau kurang kopinya kita mau pesan lagi. Kurang lengkap kalau nggak ngomong Asoy Geboy, boy. Oh iya, Om. Kita harus ngomong Asoge Boy bareng-bareng. Oke. Kailiner Asoge Boy gitu ya, Om. Iya. Oke, semuanya Kailiner Asoy Asoge Boy. Sampai ketemu di next video ya, teman-teman. Thank you. Salam-salam untuk keluarga semua sehat-sehat ya. Boy pamit. Kodrat pamit. Suaranya nggak kedengeran ya. Kodrat pamit. Kodrat pamit. Oke. Dadah.